Ya, latar belakang dokter, semenjak sumpah aku belum pernah praktek guys. Jadi gue lebih senang jadi seorang pengusaha, senang jadi seorang trainer, motivator, coach seperti itu ya. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Hebat, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga senantiasa berkah, berlimpah, dan bahagia, dan selalu berkelimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Edvan M. Kautsar kembali menyapa teman-teman semuanya di sebuah program yang saya buat di Instagram Live ya. Dan program ini bernama Belajar dari Mentor, di mana saya akan mengajak kurang lebih 20 orang mentor untuk agar teman-teman semuanya bisa belajar di rumah aja dan hanya bermodalkan smartphone plus Instagram ya. So buat teman-teman yang menganggap program ini bermanfaat, saya mau tanya dulu, bermanfaat nggak nih programnya? Kalau program ini dianggap bermanfaat, jangan lupa share sekarang juga ya. Dan pastikan teman-teman bisa mengajak orang-orang untuk menonton. Kenapa? Karena yang akan saya hadirkan adalah pembicara-pembicara top nasional yang tentunya kalau kita gabung ke kelas seminarnya itu pastinya mahal banget teman-teman. Tapi hari ini mereka dengan senang hati bisa menyapa teman-teman semuanya melalui kolaborasi Instagram Live bareng para mentor. Dan bukan hanya satu atau dua orang mentor, tapi langsung 20 orang mentor sekaligus saya ajak untuk bisa bergabung di program Belajar dari Mentor. Dan pada malam hari ini saya akan mengajak seorang amazing mentor, yaitu Dr. Andika Sediawan. Dan beliau sudah siap ya. Dan mari kita sambut bersama-sama. Dan luar biasa yang akan berbagi buat teman-teman semuanya. Beliau seorang dokter dan senantiasa berbagi inspirasi melalui berbagai medsosnya. Dan mari kita sambut Dr. Andika Sediawan, amazing mentor. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kumada mang Kang dokter. Alhamdulillah sehat, Kang Edvan sehat. Ya. Alhamdulillah sehat, bahagia, senang banget saya bisa ngobrol langsung sama amazing mentor. Ini namanya sengaja saya tulis mentor Kang, karena jujur aja demi Allah acara ini terinspirasi dari program ente bro di Facebook, YouTube ya. Masya Allah, semoga mengalir banyak amal kebaikan untuk antum ya. Amin. Amin. Brother, hari ini insya Allah bakal banyak banget teman-teman yang mau belajar, mendapatkan inspirasi dari teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, gimana kabar bisnis, training, seminar, kemudian juga segala macem lah di era pandemi ini. Sambil saya nulis judulnya ya bro, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur terjadi Allah Subhanahu wa taala, malam hari bisa kumpul lagi ya, ngobrol-ngobrol sama Mas Edvan Kautsar. By the way, nama gue juga Kautsar juga, jadi waduh, Masya Allah, mudah-mudahan bisa sehebat serius bro? Edvan Kautsar juga. Iya, anak gue yang kelima, Kautsar namanya. Oh, iya. Alhamdulillah. Oke, ini senang banget, thank you udah diajak untuk sharing-sharing. Jadi yang pertama, kalau yang belum kenal gue, nama gue Andika, latar belakang dokter, semenjak sumpah aku belum pernah praktek guys. Jadi gue lebih senang jadi seorang pengusaha, senang jadi seorang trainer, motivator, coach seperti itu ya. Dan kalau pertanyaannya, bagaimana sekarang dunia training gitu ya? Ya. Dunia bisnis, pokoknya kehidupan ente bro, sehari-hari di tengah pandemi ini. Silakan. Oke, jadi semenjak pandemi kita working from home, sebenarnya kalau aku memang sudah terbiasa sih bro, working from home, karena memang ya alhamdulillah sudah banyak ya bisnis aku itu sudah banyak yang autopilot.
Sehingga aku banyak Woi, bikin alhamdulillah. konten, gitu ya, bikin banyak apa namanya, bikin ya motivasi dari sisi video, tulisan dan seterusnya. Walaupun memang sering ngisi training di berbagai kota juga. Nah, cuma maksud aku ketika working from home sih aku tidak apa ya, tidak kayak culture shock, enggak. Kayak tadi pagi, alhamdulillah saya bikin training hampir 150 orang, aku ngajarin bikin Wow. cara bikin carousel gitu ya. Cara bikin Wow. carousel, carousel lagi in kan sekarang di Instagram, Ya, microblog. ya, microblog ya. Yes, aku bikin 3 jam training, bayar 100.000, dan 100.000-nya itu tidak buat aku Rp1 pun, itu semua untuk bangun pesantren. Jadi tadi pagi terkumpul Masya Allah. hampir 15 juta gitu. Nah itu, jadi Ya, trainingnya kita ya. sekarang udah pakai gaya online ya. Gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Ini dokter yang berbeda memang teman-teman ya. Beda Jadi, banget. nah ini ada yang nanya nih, belum apa-apa ada yang nanya, dan yang nanya istri saya itu bro. Oke, Profesi barista dokternya ya. masih berjalan belum? Kayak masih berjalan nggak katanya? Kalau dokter, gue gelar doang sih. Jadi semenjak sumpah dokter, jadi banyak orang nanya, sebenarnya dokter Andika lulus dokter nggak sih? Apa jangan cuma sarjana kedokteran gitu kan? Jadi gue kalau dokter sudah disumpah gitu, udah jadi dokter, dapat Ya. ijazah dari dokter. Cuma dari semenjak gue sumpah dokter, ya gue nggak pernah praktek sih. Jadi kalau ditanya profesi gue, saya masih nggak jalan praktek gitu ya, apa namanya, nulis resep, terus apa periksa-periksa pasien gitu, nggak, sampai sekarang nggak. Gitu. Oke. Jadi sehari-hari apa yang dilakukan bro? Selain seminar, ada bisnis apa aja bro? Oke, jadi aku alhamdulillah kebetulan lagi pakai kaos ini nih. Wah, apa itu? World Greatest Kangenpreneur. Lo pernah denger Kangen Water nggak, bro? Oh iya iya iya, Kanggeng Water Kangen tentunya Water. pasti. Ah. Nah, kalau lo tahu Kangen Water ya bisa dibilang itu gue lah, ininya, the man behind Iya iya, Kangen kalau Water. nggak salah sempat ada video ente juga yang viral ya bro? Ya, Soal Kanggeng betul, Water ya? betul. Iya iya Nah, iya. itu salah satu bisnis aku, Kangen Water. Aku bikin training sana sini, aku bisnis itu, ini itu di berbagai kota, di berbagai negara. Terus aku punya bisnis konstruksi, alhamdulillah. Lalu aku juga punya ada properti. Lalu juga yang lagi sekarang happening banget karena memang working from home, itu doa bro. Doa itu Digital Optimization Academy. Jadi aku punya sebuah platform pembelajaran, digital marketing, terus bukannya pembelajaran juga bisa jualan. Teman-teman followers Mas Edvan nggak punya produk, kita sediakan produknya. Jadi gue modalin produknya, kalian tinggal dropshipping. Atau kalau kalian juga punya teman punya produknya, ya bisa juga jualan di situ gitu loh. Nah jadi Iya iya iya. doanya ke depan, kita tadi habis meeting sama programmer dan seterusnya, kita sedang menyiapkan something, the next big thing gitu. It's going to be the new marketplace nanti ke depan. Nah, Wah, marketplace di bidang barang-barang dan jasa atau gimana? Dua-duanya kita bisa jualan e-course gitu ya, kayak lu punya apa sih, up level ya? Naiklevel.id. Sorry, naiklevel.id itu keren banget. Nah, kalau kita marketplace, ini bocoran gitu ya. Tapi bedanya apa sih sama Topet, sama Bukalapak gitu kan? Kalau Topet, Bukalapak itu kan lu cuman jualan, lu nggak punya database-nya, dan lu nggak diajarin cara jualannya. Terus kalau di sini sekarang kalau teman-teman lihat doa aja yang sekarang, kalau misalnya ada Mas Edvan gitu ya, Mas Edvan nggak punya produk, sudah sediakan produknya. Nggak ngerti cara bikin kontennya, sudah ada kontennya. Nggak ngerti cara bikin videonya, sudah ada videonya. Tinggal disebar, tinggal sebar linknya, mereka klik linknya, ada customer beli, lo dapat komisinya. Seperti itu. Wow. Terus kita ajarkan cara bagaimana Facebook Ads, Instagram Ads, dari A sampai Z, personal branding, dan seterusnya. Plus bedanya apa sama yang lain, kita database-nya lu bisa milikin. Kalau ini jualan di Tokopedia kan yang nggak punya database ya kan? Nah, sehingga you bisa jualan apapun lagi seperti itu. Wah, ini kayaknya bakalan powerful banget kalau kita bisa berkolaborasi, bro, ya. Iya, siap berkolaborasi. Ya, karena seperti yang kita tahu, kayak orang jualan di Topet, Bukalapak, Shopee, ya mereka sah-sah aja kan jual di marketplace manapun walaupun produknya sama gitu kan. Yes, betul. Ya, mudah-mudahan kita pun bisa kayak gitu nanti, bro, sehingga bisa lebih berdampak bagi perkembangan umat. Amin ya rabbal alamin ya. Dan brother, tema kita malam hari ini karena pas gue tanya kan lo bilang terserah gitu ya. Nah, saya memilih jalan kesuksesan. Kenapa? Karena teman-teman, ini adalah lulusan kedokteran memilih jalan yang lain dan mungkin jauh dari urusan kedokteran.
Nah, ini yang akan kita bahas, bro, ya. Dan memilih jalan bukan jalan hanya jalan kehidupan, tapi kehidupan yang sukses. Artinya, memilih jalan kesuksesan. Nah, Bro Andika, Yes. kan lu lulusan kedokteran nih, bro. Betul. Kenapa lebih memilih tidak menjalankan profesi tersebut dan memilih lebih menjadi seorang pembicara? Walaupun mungkin kayak Kang Geng Water itu nggak jauh-jauh ya, bahas tentang kesehatan gitu ya. Silakan, bro. Okay. Alright, jadi bokap nyokap gue dokter, bro. Bokap nyokap gue dokter, adik gue dokter, makanya jadi dokter spesialis. Sekarang adik gue juga spesialis jantung. Bini gue dokter, keluarga bini gue juga banyak dokter. Ya. Jadi I was born in the environment dokter gitu ya. Jadi satu hal nggak ada yang salah sih dengan apapun profesi kita gitu kan. Jadi gue tidak ingin tidak ingin mendikotomisasi atau membedakan. Wah, ini jelek, ini bagus. No. Semua bagus. Yang jadi jelek itu ketika apapun profesi kita, tapi jauh dari Sang Maha Kuasa. Karena banyak orang nanya, gue mau kerja apa bisnis sih? Terus dibenturkan. No, it's all good. Yang menjadi nggak bagus kalau kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. So, but at that time, gue ngelihat bokap nyokap gue, ya mereka dokter dan I have to admit, mereka menghasilkan uang lah, dokter gitu ya. Mereka menghasilkan uang, betul ya. Bukan gue kaya banget, enggak, mereka dokter ya, cukup lah kita hidup gitu. Cuman one thing yang gue lihat adalah they don't have time at that time. Jadi gue melihat bahwa semakin seorang dokter pengen punya banyak duit, semakin dia harus kejar setoran, praktek. Ya. Makanya ketika gue ngelihat dosen-dosen gue di Unpad dulu di Bandung dokterannya. Oke, mereka yang dosen-dosen, yang konsulen-konsulen, amazing lah hidupannya, duitnya gitu, ngeliat mobilnya mentereng. Cuman terus teman-teman ngajar pagi, pulangnya pagi lagi, praktek, operasi dan seterusnya. Terus gue bertanya saat itu, teman-teman sahabat Advan M. Kausar, gitu ya, you have to ask, lo harus tanya, kehidupan seperti apa yang lo inginkan, dan is that the life that you wanted, gitu. Apakah itu kehidupan yang lo inginkan? Nah, ketika gue tanya, gue tuh hari gue pengen punya banyak anak loh. Jadi gue dari dulu pengen punya banyak anak. Makanya alhamdulillah Allah kasih 5 hari ini anak gue. Banyak anak, tapi gue juga pengen punya banyak waktu. Gue pengen punya banyak duit gitu kan. Ya mikirnya begitu lah, dulu udah mengenal konsep impian. Nah, kalau gue pengen punya banyak waktu, pengen punya banyak duit, gue pengen punya banyak anak gitu kan. Kayaknya nggak bisa nih gue jadi sekedar seorang dokter gitu. Gue berpikir saat itu begitu. And then gue berpikir, I have to start it. Gue harus bisnis. Nah, mulailah gue berbisnis. Wah, gue jualan gorengan lah. Gue belajar lah di zaman kuliah. Gue jualan jilbab. Gue keliling kampus, pengen keliling kelas, pisang, aroma, jualan. Kalau minggu pagi gue buka lapak jualan CD compact disc gitu ya, compact disc, CD compact kan ya, jualan CD nasyid, jualan jilbab, jual ini, gue dulu melakukan itu dan everybody says that Dik lu gila ya, Dik lu dokter bego, dokter gila, gue udah biasa dia ngomongin begitu. But one thing for sure, Mas Advan, bro, teman-teman yang lagi nonton hari ini, gue meyakini begini loh, kalau lu melakukan sesuatu, ini kata si Napoleon Hill kan. When you do something that people don't, kalau lu melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan, it's a matter of time, ini hanya masalah waktu, lu akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Jadi ketika zaman koas misalnya, kita pulang 2 hari sekali, katakan lagi jaga malam gitu ya, yang mereka pulang belajar kelompok lah, atau tidur lah, atau karaokean lah teman-teman gue ikut seminar bisnis, ikut seminar motivasi, ya dulu gue belum pernah lu gitu, kalau ada gue ikut. Semua orang bilang, gila lah gue tidur dulu ngantuk-ngantuk gitu karena gue nggak tidur 2 hari misalnya. Everybody said that I'm crazy gitu at that time. But gue yakin suatu hari gue akan mendapatkan apa yang mereka tidak dapatkan dan here I am now. Karena Dik sekarang akhirnya mereka komentar begitu ya, dulu lu nggak mau, dulu ngina-ngina gue ya gitu. Nah jadi awal sebenarnya gue menanyakan ke diri gue kehidupan seperti apa sih yang gue inginkan dan sepertinya gue menemukan dengan menjadi seorang pengusaha waktu itu. Nah, gitu. Wow. Ya, berarti lebih ke passion ya. It is passion. Bisa dibilang kayak gitu ya.
Nah, dan Gitu. teman-teman semua, tadi ada yang nanya lulusan mana, udah dijelasin tadi Unpad, Unpad. Tepat. Tolong dicatat Unpad, kedokteran Unpad ya. Dan teman-teman semuanya, satu hal yang saya tahu dari Dr. Andika Setiawan atau Amazing Mentor ini adalah beliau adalah seorang pembelajar sejati, bro. Lu pembelajar sejati banget, bro. Itu Banget, yang banget. gue garis bawahin loh. Kenapa? Karena setiap kali ada pelatihan, ya kecuali pelatihan gue, Next time bro. insya Allah. Nah, saya Karena selalu melihat wajah Bro Andika Setiawan minimal di fotonya gitu. Minimal di foto-fotonya, di dokumentasinya, dan termasuk salah satunya kita pernah seminar bareng waktu itu pelatihan apa ya, Facebook Ads ya. Oh iya, betul. Facebook Ads di daerah Lebak Bulus. Mas Adil ya dulu ya trenernya ya. Mas Adil, benar, Mas Adil. Nah, tapi kita pada waktu itu nggak saling kenal dan kita fokus masing-masing karena gue sendiri agak gaptek urusan ads pada waktu itu. Nah, tolong dong kasih tahu sama teman-teman semuanya apa sih yang memberi motivasi ente bro bisa selalu senang belajar, karena banyak orang baca aja males apalagi belajar gitu. Silakan. Betul. Termasuk gua bro, sebenarnya I was born, gua tuh lahir dengan orang yang sangat tidak suka membaca. Jadi lo kebayang nggak? Gua tuh zaman kecil dulu ada zaman Bobo, majalah Bobo gitu kan. Lo masih kenal nggak sih majalah Bobo gitu? Lo umur berapa sih bro? Tahu lah. Tahu lah. Dikira kelahiran berapa emang gue? Iya. Soalnya lo generasi Z nih kalau dari wajah-wajahnya gitu ya. Jadi zaman kecil gue tidak terbiasa baca, apa majalah Bobo lah, apalah komik, gue tuh nggak terbiasa baca. Mungkin juga dulu zaman saat itu orang tua gue lagi belum terlalu punya duit, lagi baru jadi dokter, katakan jadi baru pendidikan dokter spesialis. Jadi kayaknya nggak terdidik untuk baca. Jadi gue nggak terbiasa untuk baca. And then lo kebayang nggak? Gue masuk kedokteran yang which is buku-buku kedokteran itu kan udah kayak bantal gitu kan, lo ganjel truk ditanjakan juga bisa gitu, kamus-kamus kedokteran dan seterusnya. Dan gue dipaksa untuk membaca. But di zaman kedokteran, gue bisa dibilang textbook tersebut hanya jadi bantal tidur. Karena saking tebalnya. Ya Alhamdulillah Allah karuniai kemampuan untuk bisa lulus juga gitu ya. Nah sampai akhirnya, tadi pas zaman kuliah, gue ikut bisnis macam-macam kan. Gue ikutan MLM, gue jualan pulsa, gue jualan handphone, gue jualan gorengan, jualan baju, apa juga gue jual. Ya. Jualan diri juga gitu kan. Nah, saat itu gue berpikir, oke, kalau gue, jadi ada yang namanya, kalau di 21 hukum kepemimpinan John C. Maxwell, lo tahu hukum katup gitu ya. Iya. Kalau gue pengen jadi orang hebat, gue harus menaikkan katup gue, gitu kan. Gue harus menaikkan kapasitas gue. Dan saat itu gue berpikir, dulu kan belum ada YouTube seperti sekarang, sosial media juga belum seperti sekarang, istilah kayaknya baru buku, itu sumber utama pembelajaran kita, tanda kutip seperti itu. Oke, gue harus maksa diri gue jadi pembacaan, gue harus maksa diri gue untuk baca buku. Ya, jadi awalnya juga gue berangkat dari orang yang sangat tidak suka baca buku, ketika gue baca buku and then gampang tidur, gitu kan, sama kayak teman-teman, sampai akhirnya, tadi gue bertanya, oke, Dik, lo 5 tahun dari sekarang pengen jadi seperti apa? Oh, dan ternyata kan 5 tahun dari hari ini live Instagram siapa yang lo nonton, ya kan? Yang menentukan adalah buku apa yang lo baca, seminar apa yang lo hadiri, ya kan? Teman siapa lo bergaul, itu sangat menentukan. Di situ gue dapat, oke, I have to read many books. Gue harus datang ke banyak seminar. Gue harus, kalau zaman sekarang beli e-course gitu ya. Gue sama working from home, gue beli e-course ini itu dan seterusnya, karena gue terus pengen mengupgrade kapasitas diri, katup gitu. Nah jadi karena gue pengen, karena gini sih bro, sebenarnya gue nggak mau kufur nikmat, gue nggak mau kufur ilmu. Misalnya gini, Mas Edvan atau siapa yang lagi nonton, Mas Setiawan Putra Negara misalnya, kita warga Setiawan, gue Setiawan. Misalnya nih, gue ngeliat Mas Setiawan Putra Negara yang lagi komen, kita kan gini, sometimes kebanyakan yang gue lihat bro, banyak orang yang pasrah terhadap ketentuan hari ini. Padahal belum tentu takdirnya, ternyata lu gampangnya gini deh kalau kita bicara duit. Sekarang lu punya 3 juta sebulan. Ya udahlah terima aja, udahlah pasrah, padahal bisa jadi rezekinya kan takdir lu 10 juta sebulan. Atau jangan 100 juta sebulan, atau jangan 1 miliar sebulan misalnya. Tapi karena kita nggak mengupgrade kapasitas diri, terus kita nggak sampai ke potensial
our full potensinya gitu kan. Ya, maximum potential, potential. Yes, it is. Nah akhirnya sebenarnya Allah udah ngasih kapasitas lo di sini, tapi lo cuman ya udahlah, gini juga asik, yang penting happy. Dan buat gue ngeri itu, gue termasuk jadi orang yang tidak bersyukur. Artinya gue kufur ilmu, kok kufur nikmat. That's why until now gue masih semangat gila belajar. Gitu. Itu sih. Wow, keren banget. Nah teman-teman semua, ini harus digarisbawahin bahwa tidak ada kesuksesan tanpa belajar. Semua orang sukses pasti senang belajar. Dan satu hal yang selalu gue dapat bro dari orang-orang sukses adalah mereka rajin membaca. Makanya benar banget kalau ada orang bilang sukses adalah hak setiap orang. Kecuali orang-orang yang malas bro. Malas baca. Yang malas baca, malas kerja, malas action. So, buat teman-teman semuanya yang mendapat insight, jangan cuma ditelan sendirian, tapi langsung ditulis di kolom komentar, di-capture, dan langsung di-share, biar makin banyak orang yang bergabung. Karena per malam ini bro, kalau kemarin itu, gue lihat ya, yang live tuh baru gue 2-3 akun gitu. Kalau sekarang udah berderet lagi bro, kayak sebelum lebaran. Ya. Nah, teman-teman semuanya, silakan kalau ada juga yang mau ditanyakan sama Bro Andika Setiawan, boleh langsung ditanyain aja, Bro. Kan salah satunya, Bro, gue sendiri terinspirasi buat mulai aktif di YouTube itu salah satunya, Bro, terinspirasi sama ente, Bro. Ini jujur, Bro. Ya, ini bukan karena lagi ngomong aja nih, bukan karena lagi ketemu aja, serius nih. Kenapa? Karena waktu itu gue kan biasanya ngevlog tuh kalau kayak umroh, kayak keluar kota, keluar negeri gitu ya, ngevlog. Dan gue nggak terpikir buat sharing, karena setiap sharing di YouTube pada waktu itu, yang nonton tuh pasti dikit, bro. Sampai akhirnya, saya ngelihat YouTube ente, bro, wah, yang nonton rame ya, gitu loh. Yang nonton rame ya, akhirnya mulailah saya bangun, dan akhirnya sekarang mulai terbiasa seminggu minimal 3 kali, bahkan sempat setiap hari, bro. Mudah-mudahan juga mengalir pahala buat ente, bro, ya. Amin, amin. Pertanyaannya adalah, kok bisa sih mau terus berbagi setiap hari di berbagai medsos, dan saya lihat bukan cuma di YouTube ya, di Instagram carousel tuh tiap hari, dan gue selalu berusaha komenin bro, karena banyak ilmu yang gue dapat. Kenapa bro bisa seproduktif itu? Apa motivasinya bro? Oke, ini gue coba jujur ya. Ya kita jujur-jujuran ya. Sorry kalau gue emosional, because it's like my life is not, gue kayak waktu gue tuh udah gak lama lagi di bumi ini gitu. Gue senantiasa berpikir how if kalau ternyata besok gue mati, bro. So I'm that kind of person yang berpikir bagaimana kalau ternyata this is my last day, this is my hari terakhir gue di muka bumi ini. So, itu yang senantiasa memotivasi gue untuk create something yang amazing, yang bisa menjadi legacy, bisa menjadi amal jariah buat gue, gitu. Dan, ya, karena kan gini, kebanyakan dari kita itu GR, kayaknya umur gue masih panjang deh. Ya kan? Kayaknya umur gue, masih lah, gue sehat-sehat aja. Hey, come on guys. Gue bukan sok spiritual, but gue coba pengen cerita supaya lu mungkin bisa memodel lah apa yang ada di kepala gue. It's like gue gak lama lagi hidup gitu. So every single morning, setiap pagi gue bertanya, okay, what can I do today to transform this world? Apa yang bisa gue lakukan hari ini untuk mentransformasi dunia? Gitu. That's why gue kayak gak kehabisan energi. Kayak orang-orang nanya gue, Dik, lu kok kayak gak ada matinya sih? Yang lo lihat kan itu di kehidupan online gitu kan. Kehidupan offline gue lebih pecicilan lagi, men. Gitu. Gue dari pagi di sana, malam di sini, dan seterusnya. Kalau lagi nggak PSBB gitu ya, nggak working from home. People always ask me, questioning my life gitu. Dik, lu kapan istirahatnya? Dik, lu nggak ada matinya. Apa yang bisa membuat lo begitu? Gue selalu jawab seperti ini. I mean, it's like, lu yakin besok mau hidup? Lu masih hidup gitu. Lu yakin besok masih diberikan nafas? Kalau ini hari terakhir lo, let's do it. Lu berikan yang terbaik. Nah, kayak ketika lu kontak gue, ya kan, bro, live hari ini, yes, siap, gitu kan. Gue gak pikir, tanya lu ngajak gue apa sih yang acara belajar bareng mentor, tanggal, ada acara lagi kapan tuh, Zoom meeting ya? Tanggal, ya.
mikir lagi. Pokoknya selama ada kebaikan, let's go, let's go, let's go. Karena gue selalu berpikir, if this is my last day in life, gue ingin memberikan yang terbaik buat my life. My God. Wow, Masya Allah, luar biasa. Gitu sih. Luar biasa banget, bro. Karena memang itu juga sih salah satu yang jadi inspirasi ya. Dan salah satunya karena dengar video lu juga, bro. Bahwa ya, kita nggak pernah tahu sampai kapan kita bisa hidup gitu. Tapi kalau kita menabur banyak kebaikan di video, di carousel, di Instagram, some people tiba-tiba berubah kehidupannya gara-gara postingan-postingan kita, dan kita udah meninggal dunia. Gue ngebayangin gini, bro, tiba-tiba terang, tiba-tiba lapang gitu di alam kubur yang tadinya gelap. Ternyata kenapa kok bisa tiba-tiba terang, kenapa kok bisa tiba-tiba lapang? Ternyata ada orang yang lagi nonton video kita gitu kan, ada orang yang nonton baca karosel kita dan lain-lain, dan itulah yang akan menjadi ilmu bermanfaat sekaligus amal jariah. Dan ini inspiratif banget, bro. Semoga teman-teman semua di sini bisa mengikuti jejak langkah kita berdua ya, terus aja berbagi, dan Allah nggak akan menyia-nyiakan rezekinya, bener nggak sih, bro? Betul banget. Dan bahas tadi yang itu pernyataan lo keren banget, bro. Jadi gini, mungkin sekarang teman-teman yang lagi nonton berpikir, ya gue kan belum punya banyak follower, gue kan belum punya banyak subscriber, ya which is gue, Bro Edvan juga mulai dari nol kan. Even YouTube gue itu kan disuspend, men, yang lama sama YouTube. I don't know why gitu. Jadi gue mulai dari nol lagi. Dulu kan YouTube gue Amazing Mentor, gue bikin baru lagi nih, sekarang baru 2000 follower, Amazing Life Project. Oh iya. Yes, jadi lucu. Gue tanya sampai gue ke kantor Google-nya, mereka nggak ini. Jadi orang masih bisa subscribe, orang masih bisa nonton, tapi gue nggak bisa masuk ke dashboard. Jadi kasus aneh sih. Gue juga nggak ngerti. Jadi nggak hilang dari peredaran, tetap ada, cuma gue nggak bisa masuk. Nah, teman-teman yang lagi nonton sekarang mungkin gini, berpikir, ya lah yang like cuma 1, yang nonton cuma 2-3 biji misalnya. Yang gue pengen inspirasi yang teman-teman gini, guys. We never know. Tadi Bro Edvan bilang, mungkin ada 1 orang, 2 orang yang berubah. Ada selebgram misalnya, ada influencer yang mereka punya ratusan ribu atau jutaan follower gitu, tapi they don't inspire others, mereka nggak motivate people to change. Sorry, mungkin isinya cuman ya, you know, gitu-gituan aja. Ya. So, buat gue gini, kayak tadi kan, Masya Allah, gue nggak nyangka, bro. Maksud gue, ternyata lo terinspirasi dari acara gue BBAM, belajar bareng Amazing Mentor, terus YouTube lo terinspirasi dari gue, even I don't know you before, kan gitu. Dan gue pernah ketemu gini, gue pernah ketemu pengusaha besar, lo tau lah, Mbak Tiwi ya, punya Fabil Kosmetik. Dia udah jaringannya besar, kosmetiknya, seller di mana-mana. Terus one day gue pernah di satu seminar bareng, terus pas di kursi VVIP dia bilang gini, "Dok, inget nggak dulu? Saya pernah datang ke seminar dokter." Ya, nggak inget lah, waktu itu ada sekitar 600 orang seminar gue tahun 2009 kayaknya. Gue lupa. Nah, terus dia datang waktu itu. Bukan 2009. Gara-gara seminar dokter, saya mau tuh jadi seorang pengusaha, dia bilang. Really? Gue bilang. Gara-gara seminar, yes. Waktu itu saya sedang galau, ini itu. Saya mutus saat itu, dan sekarang alhamdulillah beliau sangat sukses. Maksud gue, wow. I mean, gini guys, lo nggak butuh 100.000 follower, mungkin lo cuma punya 10 follower, tapi gara-gara 1 orang berubah, keberkahan lo dapet, dan mungkin 1 orang ini bisa menggrab lebih banyak follower daripada lo, dan Mbak Tiwi ini di Facebooknya lebih besar daripada gue, ratusan ribu gitu followernya. Keberkahan itu kan, pahala itu yang harus kita dapatin, dan resonansi kebaikan itu yang kita bisa dapatkan. Dan jadi gue lebih berpikir, gue nggak peduli nih, apakah gue bicara depan 1.000 orang, 3.000 orang, atau gue hanya depan 2 orang, 5 orang, gue akan tetap all out, karena mungkin yang mereka yang banyak itu mungkin gak berubah, tapi 1 orang ini berubah, doa dia makbul gitu ya, doain gue, betul gak? Terus mungkin dia punya daya lesatnya, mungkin ternyata bulan depan dia jadi booming, viral, punya jutaan follower, lebih gue, I'm so happy gitu. Nah jadi, teman-teman yang lagi nonton live malam hari ini, do not wait, ya, jangan tunggu lo amazing dulu baru lo berbagi. Start from now and make it amazing along the way gitu. Jadi mulailah sekarang, ya kan, dan amazingkan diri lo sambil jalan gitu. Which is gue juga masih terus belajar. Bro Edvan juga gue yakin pembelajar gila lah. Gitu. Wow, amin.
Ya, nah ini satu hal yang harus digarisbawahi teman-teman. Setiap kalimat yang disampaikan oleh saya atau Dokter Andika, tolong ditulis di kolom komentar biar teman-teman semua dapat banyak insight. Dan satu hal yang bisa saya ambil adalah jangan menunggu hebat untuk berbagi, tapi berbagilah untuk menjadi orang hebat. Ya, gitu kurang lebih ya bro. Dan ya, dan ini luar biasa banget pembahasannya karena saya sendiri pernah punya pengalaman gini bro. Jadi pernah upload video pas awal peralihan dari vlog ke video inspirasi, itu subscriber udah banyak, tapi penonton langsung anjlok bro. Karena mereka nungguin vlog gitu kan. Pas kita cuma ngomong kayak gini depan kamera, langsung anjlok. Yang nonton tuh cuma 5, 10 subscriber, udah 40.000 bro pada waktu itu ya. Kalau sekarang ya alhamdulillah gitu naik terus. Nah, terus gue sempat baper kan, kok yang nonton dikit banget ya gitu loh. Ah udahlah nge-vlog lagi gitu. Tapi satu hal bro, ternyata yang nonton cuma 5 orang, yang satu orang ini bro, yang satu orang ini dia download videonya, dia share ke berbagai grup WhatsApp. Dan akhirnya videonya viral, videonya menyebar kemana-mana, dan videonya tentang kesehatan bro, yang nanti teman-teman bisa carilah. Jadi saya sebenarnya baca buku, saya rekam gitu loh. Saya baca buku, saya rekam, dan itu viral kemana-mana, sampai akhirnya subscriber saya langsung naik berkali-kali lipat. Dan ini Masya Allah gitu. Kita nggak pernah tahu bagaimana cara Allah mengatur rezeki kita. Kita nggak pernah tahu cara Allah bagaimana menyebarkan kebaikan kita. Yang penting teman-teman satu hal nih. Ini sama-sama bro. Sebelum lanjut, kita mungkin bukan sholat kita lah yang mengantarkan kita ke surga. Mungkin bukan puasa kita, mungkin bukan haji kita, tapi bisa jadi satu kalimat bermanfaat yang mengubah kehidupan seseorang dan kemudian membuat dia mendapat hidayah dan hijrah dan menjadi kebaikan abadi untuk kita amal jariah. Bisa jadi dialah yang membukakan pintu surga untuk kita. Masya Allah. Wow. Setuju banget. Ya. Wah, seneng banget ini bro. Nah bro, kan besok itu rencana kita mau ngadain seminar dengan 7 pembicara nasional. Dan salah satunya ente bro, ya. Dan teman-teman tahu nggak? Pembicara yang lain itu ketika ditanya tahu lah ya, kalau pembicara ditanya sesuatu, dia langsung mengeluarkan proposal. Ya. Pas saya ini demi Allah ini jujur. Ketika saya tanya Bro Andika, dia jawab, "Bro, jangankan dibayar, gue nggak kepikiran sama sekali." Kurang lebih kalimatnya gue lupa bro, intinya kayak gitu. Intinya Bro Andika itu bilang kalimat padahal gue udah siapin bro. Ya, kalimatnya itu luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa belajar langsung sama Bro Andika Setiawan yang akan mengajarkan sesuatu ilmu untuk teman-teman semuanya. Bro, berbicara tentang karosel bro, karosel ini kan nggak mudah ya bro ya. Maksudnya bukan kayak bikin quote satu kali gitu, tapi 9, 10, 8 gitu loh ya. Nah, ente sendiri gimana ceritanya bisa konsisten setiap hari berbagi melalui karosel ini? Oke, jadi kan sebenarnya konsep karosel itu, buat teman-teman yang nggak tahu, karosel itu adalah konten di Instagram, ada 10 slideshow gitu ya. Nah, itu karosel namanya. Itu kan sebuah konsep microblogging sebenarnya, ya. Jadi gini, gue a big believer ketika gue ingin memberi manfaat, adalah salah satunya dengan, kalau di YouTube kita bikin video, kalau kita bikin nulis gitu ya di Facebook, itu kan blogging istilah kata, atau di blog kita seperti itu. Dan buat teman-teman, kalau gue boleh inspirasi, awal karir gue membangun karir sebagai pembicara, jadi gue tuh gini bro, sedikit cerita ya, supaya memotivasi. Jadi sebenarnya gue mau jadi pembicara itu tahun 2007. Tahun 2007, akhir 2007 gue bikin resolusi bahwa gue pengen jadi seorang international speaker, ya. Gue pengen jadi trainer, gue pengen jadi coach. Dan 2008 gue baru mulai belajar tuh namanya NLP, hipno, macem-macem lah, coaching, bla bla bla, gue ambilin semua. Nah, tahun 2008 gue berpikir begini, gue bikin goal sama coach gue, Desember 2009, saya pengen punya dapat penghasilan $30.000, ya 300 juta lah saat itu, goals gue kali 10.000. Dan apa yang gue lakukan, gue bikin blog, gue nulis bro, ya. Dan itu sangat sulit, gue nggak punya website saat itu, dan gue bikin website sendiri. Dulu gue belum punya duit untuk bayar website developer gitu kan, gue bikin sendiri, pelajari, pakai jumlah, pokoknya bikin sendiri. Gue nulis tiap hari, every single day, setiap hari konsisten, nulis. Desember apa yang terjadi? Nothing. Ya. Januari, nothing. Februari bro, gue dapet telepon
in such a way, qadarullah, Allah dengan izin Allah, gue dapat project exactly $30.000. Exactly in numbers $30.000. Gue dapat ngajar per hari $3.000. Gue ngajar 10 hari di Hotel Bintang 5 di Bali. Gue 14 hari di sana, ada liburannya. Gue hidup jet set begitu, dibayar $30.000. Hanya berawal dari gue punya goal saat itu dan gue nulis microblogging gitu sebenarnya. Ya, dan konsistensi gue membangun personal brand. Which is sebenarnya ketika saat itu 2009 itu kalau lo cari juga gue nggak ngerti SEO, nyari nama gue tuh belum dikenal gitu. Tapi ya Allah melihat nih kok hamba gue nih konsisten banget ya gitu kan. Oke. Gitu kan. Gitu, walaupun telat 2 bulan. Nah, dulu sulit banget. Dan sekarang begitu sekarang dunia sosmed menggila gitu, terutama Instagram. Terus ternyata gue juga belajar. Soalnya gue baru belajar carousel itu bulan April kemarin sebenarnya. Maksudnya ini artinya ya pas Ramadan kemarin gitu kan. Pas WFH lah kita mulai-mulai. Oh, ini ada microblogging nih. Wah, ini menarik nih. Gue bisa berbagi ilmu. Terus gue bisa branding juga ya. Dan rezeki kan nggak akan kemana gitu kan. Gue belajar deh itu semua sama Bro Nico Julius, sama Muda Cuma Sekali, Good gitu kan. Gue ikutin kelas-kelasnya, gue beli e-course ya, gue pelajari, gue undang mereka ke IG gue, YouTube gue. Gue belajar itu. Ternyata kalau kita, nih untuk buat teman-teman yang lagi belajar di sosial media, lo pengen mengoptimalkan Instagram, ada sebuah materi, jadi gue punya mentor di Amerika juga. Apa namanya, gue punya seorang mentor American Indian. Dia bilang begini, you have to date your audience and marry the algorithm. Lo harus kencani audience lo. Jadi lo harus bangun hubungan lo kalau lagi berkencan gitu kan. Lo pasti memberikan yang terbaik dong gitu kan, berkomunikasi. But you have to marry the algorithm. Lo harus menikahi algoritma Instagram. Kalau kita bicara Instagram. Dan sekarang algoritma Instagram yang paling kuat dan paling powerful dan terbukti risetnya sekitar gue lupa angka 63 atau 64% gitu, itu naik dalam bentuk carousel. Artinya ketika kita bisa berbagi dalam bentuk carousel, kita bisa punya reach yang lebih baik, kita bisa punya impression yang lebih baik. Dan gue lihat insight gue juga naik terus gitu, karena gue sekarang berbagi carousel. Jadi gue melihat, gue harus temukan dulu why gue bikin carousel every single day. Karena teman-teman, ya, kalau lo nggak tahu why-nya, kalau lo nggak tahu kenapanya, konsistensi itu akan jadi sangat berat, gitu kan? Ya. Karena kalau teknis itu mudah sebenarnya. Ya, bukan mudah, ya butuh dipelajari, cuma teknis itu kan urusan 5% lah. Kalau menurut gue, 95% kita bicara why-nya, dreams-nya, kenapa lo harus konsisten bikin carousel. Ya, nah itu why dulu. Nah, terus kalau tadi pertanyaannya, itu gimana dapat idenya ya? Sebenarnya sama kayak hari ini aja nih teman-teman nih, ya teman-teman kan dapat tadi apa namanya, belajar dari Bro Edvan, dapat dari gue catat tadi, oh jangan nunggu hebat dulu, jalanin aja, hebatkan sambil jalan gitu. Nah dari itu aja kan lo bisa bikin konten sebenarnya. Betul, tinggal dikembangin. Dikembangin sebenarnya, dan lo sebenarnya tinggal cerita, tulis aja apa yang storytelling. Kalau lo lihat misalnya di akun terakhir yang rada horor gitu kan, scroll aja sampai mati itu gambarnya zombie gitu kan. Iya. Itu kan gue selalu bercerita aja keluh kesah gue setelah bikin carousel tuh nggak pernah kelar. Kenapa? Awal-awal ya karena gue ngeliat lagi carouselnya ini, gue ngeliat lagi yang ini, akhirnya nggak kelar-kelar gitu. Akhirnya gue nggak fokus. Ya, akhirnya banyak yang ketampol, banyak yang kegampar di situ gitu. Ini gue bangetnya. Kan cuma cerita sebenarnya. Gitu sih. Iya, betul banget tuh. Jadi teman-teman, satu hal yang saya catat, ketika kita akan memulai sesuatu, temukan big why ya, atau alasan besar untuk apa kita melakukannya. Tapi bukan cari-cari alasan ya, bukan excuse, tapi reason. Ya, garis bawahi bukan excuse, tapi reason. Nah, bro, kita akan foto dulu bro sekarang, buat teman-teman nanti nge-capture, dan mereka akan nge-share biar makin banyak yang datang, biar makin banyak yang nonton ya. Siap, teman-teman siap-siap capture ya, muka kita berdua ya, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Luar biasa. Nah, atau orang lain mungkin menyebutnya dengan kata strong why. Karena ini benar banget sih. Jadi, saya juga punya sedikit kisah, bro. Mungkin sekitar 30 detik, semenit lah. Saya cerita dikit nih. Jadi, waktu itu saya lagi melihat salah satu video dari Ustadz. Saya lupa apa UAS, apa UAH gitu ya. Intinya Ustadz yang memang terkenal. Dan dia bercerita tentang bagaimana kita kepada seorang ibu itu bukan cuma bisa transfer, bro.
Tapi bagaimana kita menelpon kabarnya, kita tanya sudah makan atau belum, kemudian kita tanya sehat atau tidak. Hal itu yang kemudian waktu itu gue langsung, iya ya, gue sering kontak sama nyokap gitu, tapi ya sebatas itu aja dan paling transfer gitu doang gitu kan. Sampai akhirnya di detik yang sama, bahkan belum semenit, gue langsung matiin videonya, gue close, dan langsung angkat telepon, saya telepon sama ibu gitu ya. Kebetulan ibu saya di Tasik bro, saya tinggal di Jakarta. Saya telepon, saya tanya kabarnya, saya tanya udah makan atau belum, sehat atau enggak, sampai ibu nanya sama saya, ayah naon ya teh gitu kan. Ada apa nih gitu loh. Nah, kenapa gitu kok tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada geledek? Saya bilang enggak, cuma mau nanya aja gitu kan. Nah udah, dan di detik gue nutup telepon bro, gue langsung, ya Allah, video kurang dari 1 menit bisa mengubah pikiran dan mengubah aksi gue gitu loh. Sampai akhirnya langsung action, nelfon nyokap, dan membuat dia bahagia gitu. Dan gue langsung buka lagi Instagram, gue cek lagi bro, Ustadz itu tadi video itu udah berapa kali ditonton sama orang. Gue cek 400.000 kali. Wow, 10% aja orang bergerak, nelfon ibunya, udah berapa gunung pahala yang Allah siapkan di akhirat nanti, Masya Allah. Nah ini sebenarnya menjadi motivasi mungkin kita berdua ya bro, untuk terus bermanfaat. Dan video ini juga teman-teman tenang aja, nggak bakalan dibuang, tapi akan di-save, dan nanti kita akan upload di medsos masing-masing. Pokoknya kita gimana caranya besok lusa ketika kita mendengar tiupan sangkakala kedua, kita terbangun dan melihat gunung kebaikan yang sudah kita tanam di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Nah bro, kayak gitu ya bro. Siap, setuju banget, setuju. Nah bro, ada tips nggak sih buat teman-teman yang mau mulai belajar Instagram carousel? Karena saya lihat aktif banget gitu ya. Apa sih tipsnya biar selalu apa ya, kontennya itu minimal orang suka gitu loh. Apa aja tipsnya bro? Oke. Ya, bukan suka lah, bermanfaat gitu. Betul. Jadi yang pertama, kalau tadi gue ngeliat di kolom-kolom komennya ya, tadi kan lu ngebahas tentang big why, udah ngomong strong why. Nah, gue pengen ngasih sharing. Mungkin ini bisa jadi bahan buat teman-teman bikin carousel juga. Jadi in my experience gitu ya, correct me if I'm wrong kalau gue salah. Jadi kebanyakan orang itu they think about the big why. Yes. Gue punya mobil Porsche, terus orang gue pengen kayak Dokter Andika, pengen punya mobil 2 pintu Porsche dan seterusnya, katakan begitu. Nah, tapi sometimes that's not your dreams, that's not your why. So ada 3, kalau menurut gue ada 3 hal. Kita bicara why, karena kita bicara lalu nanti kita masuk ke carousel ya. Jadi yang pertama itu bukan big why, tapi strong why kalau menurut gue. Jadi kita itu butuh strong reason dulu, ya, strong why dulu untuk membuat kita bergerak. Sometimes ini nggak bicara hal yang besar. Ketika gue ada sebuah coaching session, ada 2 orang wanita, gue tanya, oke, kenapa lo mau kerja keras? Kenapa lo? Gue tanya why-nya lah. And then they were crying at that time, mereka nangis. Dia bilang gini, gue pengen merenovasi kamar mandi orang tua gue. They were crying at that time, mereka sambil nangis. Dalam hati gue kan, what? Cuman ngebetulin tembok-tembok kamar mandinya yang bolong-bolong, bocor, dan seterusnya. Itu kan mungkin murah, katakan gitu. Tapi mungkin murah buat sebagian orang, buat dia it's so meaningful. This is what I call strong why, yang bisa membuat kita tergerak untuk do something dulu. Setelah strong why, baru kita bicara big why. Oh, gue pengen kayak Bro Edvan, bicara di berbagai panggung nasional internasional. Gue pengen, kita bicara big why. Alright, itu bagus. Baru setelah big why, kita baru bicara noble why. Lo harus punya alasan yang mulia. Kenapa lo mau berbagi, kenapa lo mau buat ini semua dan seterusnya. Ya. Jadi strong why, begin with strong why, big why, and noble why. Itu dulu yang pertama, langkah pertama lo harus punya untuk sebelum lo akhirnya konsisten bikin carousel. Yang kedua, yang paling gampang sebenarnya. Nah, teknis. Paling gampang, dan ini yang gue lakukan. Gue follow semua akun-akun, terutama di luar negeri yang sudah marak. Ya, kalau lo mau searchingnya di Instagram, kata kuncinya branding deh, brand expert itu carousel apa ya, kayak wah, carousel gila-gila keren-keren. Dan yang gue lakukan, betul ya, yang gue lakukan apa? Gue cari mana yang keren, gue save. Gitu. Dan itu gue jadikan ide. Jadi gue awalnya begitu. Karena kan sebenarnya there is nothing new in this world kan, gak ada sesuatu yang baru lah.
Ilmu motivasi dari dulu itu aja, ilmu bisnis dari dulu itu aja gitu. Ilmu selling, copywriting, public speaking dari dulu ya itu aja gitu. Bro Edvan ngajar ilmu public speaking sama yang lain ya kurang lebih mirip, hanya delivery-nya aja yang berbeda. Kontennya kan mirip gitu kan, opening, closing dan seterusnya. Nah, dari situ gua ATM sebenarnya amati, tiru, modifikasi. Sesederhana itu. Udah, gue cari apa yang bagus, ya udah gue lihat jadi idenya, atau kayak gue misalnya dari buku nih misalnya ya, Millennial Skills Everything, ini kan isinya daging banget semua. Ya udah satu bab gue bikin carousel ya, nanti video porno 30 akan hilang, karena millennials nggak suka nonton video porno lagi misalnya, bisa jadi konten gitu. Iya. Searching aja mana konten yang bagus di luar sana, lo ikutin men, gitu. Iya, bener banget. Dan bahkan teman-teman, Bro Andika ini di Instagramnya, teman-teman yang belum follow, wajib banget follow, karena Anda, teman-teman semua, bisa memberikan konten, ya kan Bro? Yes. Yang kemudian akan diupload sama Bro Andika. Itu terinspirasi dari siapa dan gimana sih itu, Bro? Oke, jadi kan apa nih, demam ya, bicara demam tren ya, bicara tren carousel, microblog itu di luar negeri sudah lebih booming lah. Dan di sana itu, jadi gini, para kalangan brand-brand expert itu ada namanya The Chris Do, Bro. Ya, gua catet deh. Kalau lo mau follow guys, ini bagus. Ini salah satu yang apa namanya mengkampanyekan lah The Chris Do. Iya. Nah, teman-teman nanti juga silakan teman-teman semuanya kalau ada info menarik, ada tulisan, ada komen menarik, jangan lupa capture ya. Jangan lupa capture. Nah, ini dia The Chris Do. Oke. Silakan dicatat teman-teman. Lanjut, Bro. Yes. Nah, dia itu kayak yang menyebarkan carousel lah gitu. Nah, gue follow dia, dan ternyata ada istilah guest post di situ, post tamu. Enak juga nih gue bilang ya kan, ada orang yang bikinin post guest post, jadi kolaborasi lah. Ya, ada orang yang pengen nge-branding, kita kolaborasi, lo gue branding gitu kan. Terus gue juga dapat konten, yang win-win solution kan, kolaborasi. Sudah, dan artinya ketika gue lagi bolong carousel gue, ini bisa ngisi kan gitu. Nah, jadi awalnya benar. Betul, dan ternyata saling support, saling kolaborasi di Amerika sana. Itu sih. Ya, pastinya ya Bro ya. Nah, makanya teman-teman, tantangan buat Anda semua yang nonton tayangan ini adalah, kalau bisa ya Bro, abis ini yuk sama-sama belajar carousel. Bro Andika juga buka kelas juga ya Bro? Iya, tapi gue masih belum gue public open sih. Baru ke tim bisnis gue, tim reseller gue gitu. Ya mungkin langkah awalnya teman-teman bisa ATM lah ya Bro ya, amati, tiru, modifikasi. Saya juga belajar dikit-dikit. Sebenarnya ada tim Bro, tapi ya masa tim mulu gitu kan? Gue sendiri harus bisa dong gitu kan? Ya, nah kayak gitu. Nah tapi Bro, kan kayak gini nih Bro, menurut ente gimana? Kan banyak nih sekarang orang yang semangat belajarnya tinggi nih Bro, ya kan? Terus mereka nyapa tuh idola-idolanya, mereka sapa. Misalnya nanya Bro Andika, nanya si A, si B, si C, si D. Tapi rata-rata nih Bro, respon misalnya nih, respon orang-orang yang dia niat belajar ternyata merendahkan, nggak ngehargain. Akhirnya baper tuh orang-orang kan. Nah itu gimana Bro, menyikapinya? Oke. Yang pertama, lu kalau mau sukses guys, teman-teman, sahabat amazing, sahabat Mas Edvan dia, follower lu gitu. Sahabat hebat. Sahabat hebat ya. Nah, kalau lu mau sukses, lu nggak bisa baper, men. Ya, lu mau jadi pengusaha, apa-apa di dunia sosial media. Lu akan semakin besar akun kita, semakin besar otoritas lu, semakin lu punya banyak haters gitu. Ya. Termasuk ketika lu nge-DM Ustadz Uha misalnya, Hanan Ataki dengan jutaan followernya, DM kita juga tenggelam, nggak dibales, lu baper ya, nggak bisa begitu gitu kan. Jadi yang pertama, jangan baper kuncinya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak orang yang nanya begini, banyak orang juga yang, dok bisa nggak jadi mentor saya, dok bisa nggak nge-coaching saya dan seterusnya. Itu banyak banget yang nge-DM gua. Sekarang ketimbang lu minta-minta begitu, ini ilmu buat teman-teman ya guys yang lagi nonton hari ini. Misalnya gini, lu pengen jadi murid kesayangannya atau dimentori langsung sama Bro Edvan, sahabat hebat semua pengen langsung dimentori. Jangan lu cuman minta, jangan lu cuman cuman ikut sekedar kelasnya juga, bahkan sudah lebih oke, tapi kebanyakan cuma menuntut. So, the thing yang lu harus lakukan adalah value apa yang lu bisa berikan ke Bro Edvan, value apa yang lu bisa lakukan, yang lu berikan kepada
gue bisa katakan, value apa yang lo bisa berikan kepada mentor lo atau idola lo. Misal tadi ada orang yang akhirnya bikin gue, sebelum gue bikin guest post bro, itu guest post tuh ide yang, jadi ya walau alam di Indonesia kayaknya gue pertama bikin postingan guest post tuh. Gue ajak bro Nico Julius, ini gimana ini. Awalnya dia bilang, Indonesia kayaknya belum bisa bro, paid promote. Masa nggak bisa sih? Hitungannya paid promote ke Indonesia gitu. Akhirnya gue bikin tuh postingan Chris Du tuh di gue, ada mukanya si Chris Du dan seterusnya. Kayaknya ini harus mulai nih guest post gitu. Ya mungkin gue termasuk yang orang awal melakukan guest post itu. Nah, jadi apa yang bisa lo berikan kepada ya idola, mentor, guru, sehingga lo bisa jadi mentee mereka. Nah, sekarang yang awalnya sebelum guest post itu mereka kolaborasi, ayo dok, apa yang bisa gue berikan? Gue butuh carousel nih, siapa yang mau? Mereka bikin tuh awalnya carousel, mereka bikinin, terus gue mention sama mereka bahwa ini mereka yang bikin, gitu lah. Ya, cuman masih foto gue di slide terakhirnya, gitu. Nah, sekarang gue ganti pakai nama lu aja udah ya, pakai di sana. Jadi gue promote lu udah pakai inilah, nggak setengah-setengah. Nah, ketika sekarang sudah ada tuh istilah kata yang mau jadi bisnis nih, social media agency sama gue, sampai sebegitunya. Ya kan? Tapi awalnya, what you can give to your coach or mentor, sehingga akhirnya at that moment, dengan sesuai periode waktu tersebut, dia bisa ngelihat lu, wah ini orang cakep nih, konsisten nih, semangat nih. Kan kita juga lagi nyari kan, ya nggak? Lu pasti nyari dong, bisnis kan? Lu nyari siapa yang mau jadi orang dekat lo, tim inti lo akan nyari terus, karena kita pengen bertumbuh terus. Sama, gua nyari, lo nyari, everybody nyari. Terus orang yang juga ya sekarang lagi nonton juga pengen nyari juga. Maksudnya, gue juga lagi nyari singa lebih besar lagi dari gue kan gitu. So, sama kayak, kalau lihat sekarang postingan gue terakhir, gue punya mentor Ustadz Lukman, gue sering ngaji sama beliau, gue bikin postingan tentang Ustadz Lukman. Rumus ajaib 2L, gue bilang. Itu bagian, Ustadz, gue nih bikin lo, nah nanti apa kerjaan, siap, kita kasih value kepada guru-guru kita, dia seperti itu. Dengan begitu lo bisa kerja sama mereka. Nah ini bisa kita garis bawahi teman-teman semuanya. Banyak orang yang sedang mencari orang-orang terbaik di sekitarnya. So, tinggal bagaimana diri kita menjadi berlian di hadapan orang-orang itu ya bro ya. Dan teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan di 10 menit terakhir ini, silakan langsung tulis di kolom komentar. Saya akan bacakan buat Bro Andika, dan ada Bro Dewa Eka Prayoga juga di sini. Halo, Kang Dewa. Ya, dan satu quote yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya adalah jangan baperan. Kenapa? Karena there are so many people who wants to change the world, but only few person who wants to change themselves gitu. Jadi banyak orang yang berpikir ingin merubah dunia, tapi mereka lupa untuk mengubah dirinya sendiri ya. Dan itulah kenapa kita nggak baperan. Gimana kita mau bikin orang semangat kalau kitanya baperan? Bener nggak bro? Bener banget. Ya, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baperan, jangan ya. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan di sana tadi, di atas tadi udah ada yang nanya nih bro. Ya. Siap. Oke, apa tips bagi trainer yang PNS dan wanita yang aktif dengan rutinitas rumah tangga punya waktu terbatas biar bisa bermanfaat? Kasih saran bro. Sekarang saran gua adalah gini. Gara-gara COVID-19 ini, gara-gara working from ini semua merubah kan ya. Ada 4 mega shift ya. Kalau Mas Yusuf Hadi ini ada 4 mega shift perubahan behavior dari gara-gara perilaku, gara-gara pasca COVID ini. Yang pertama adalah empathic society ya. Jadi kalau kita bicara empati sekarang, ketika lo bisa memberikan sesuatu, katakan awalnya lo kasih gratis, tuh ada movement untuk memberikan ya empati kepada orang sekitar. Nah, gue nggak tahu ini ibu ini trainingnya temanya apa. Coba bikin seperti itu. Terus yang kedua kita bicara go virtual. Ya, sekarang behaviornya semua everybody goes virtual. Sekarang teman-teman lagi nonton live Instagram gitu. Teman-teman sekarang Zoom meeting, teman-teman apa lagi Google meeting, macam-macam. Ya, sekarang go virtual. Artinya quote unquote lo nggak usah mikirin ya, apalagi tadi ibu rumah tangga, PNS juga punya passion jadi seorang trainer, sekarang fokus kepada training online. You can make lots of money from training online kok sekarang, orang sudah mulai terbiasa ya. Kayak tadi pagi gue training bikin carousel gitu, dapat hampir 15 juta gitu kan, ya walaupun itu buat wakaf gitu kan, tapi sebenarnya kan bisa ya kan. Kita lihat coach, gue ikut trainingnya coach Tomek Ifle misalnya
ya, gue ikut tuh, Mas. Maka gue udah tahu ilmunya, gue juga ngajar sales, gue ikut training salesnya, gue ikut ini, karena gue pengen belajar. Nah, itu go virtual. Yang ketiga, kalau kata Mas Yuswadi, itu sekarang kita bicara the bottom of the pyramid. Ya, kita bicara ketahanan kesehatan, ketahanan pangan, nah, arahnya ke sana. Sehingga apapun bisnis primer ya, bro. Kebutuhan primer, betul. Apapun metode teman-teman training, kurikulumnya, temanya, coba dibawa ke sini gitu. Karena orang sekarang kita belum bicara tentang jalan-jalan, tersier, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah stay at home lifestyle. Nah, yang terakhir adalah for negatif adalah stay at home lifestyle. Jadi ibu kalau jadi trainer ya ini mengarah ke stay at home lifestyle, dan sudah banyak orang yang sekarang mungkin kita nggak tahu nih kapan dunia training offline bisa merebak lagi gitu kan. Ya sudah, sekarang manfaat. Saya training sama saya training orang-orang India gitu. Zoom meeting, saya training, mereka kumpul ya, saya pakai in English, they get motivated. Ya sekarang dunia online. Jadi, tidak ada alasan. You can make money from online right now dari training, dan lu bisa bikin e-course. Nah, itu paling enak. Lu bikin e-course, ada jagonya Mas Kang Dewa Eka Prayoga gitu ya. Bikin e-course, jebret, lu dapat penghasilan terus. Enak. Ya, betul banget. Dan bahkan gue sendiri punya ide, bro. Mungkin kita bisa kolaborasi nanti setelah bikin seminar Zoom besok. Saya mau bikin seminar Zoom, tapi ngundang pembicara-pembicara internasional, bro. Alright. Ya, kayak ya kita ikhtiar aja ya, urusan mereka mau atau enggak itu belakangan gitu. Kayak Gary Vee lah, siapa lah gitu, Nas Daily gitu ya, Sinus Yasin dan lain-lain. Kita akan ajak, dan marketnya juga bukan cuma di Indonesia, bro, karena kita online. Kita jual tiket dolar, bro, ke seluruh dunia gitu. Dan gue yakin sih ini bisa gitu. Bismillah, kita nanti mudah-mudahan bisa kolaborasi, bro. Ya, bismillah, mudah-mudahan bisa mewujudkan impian itu. Nah, ini cocok banget soal impian. Kalau kita ngelis mimpi, tapi mimpi itu kayak nggak mungkin buat kita capai, boleh nggak? Apa harus ngelis mimpi yang cuma masuk akal aja? Singkat aja, bro, karena waktu kita 5 menit lagi. Tidak ada impian yang tidak masuk akal. Yang ada adalah action lo yang nggak masuk akal. Gitu. Yes. Singkat, padat, nyelekit, bro. Ya. Dokter, gimana memotivasi seseorang untuk senang belajar dan semangat mengikuti pelatihan, training? Lu nggak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah membuat sebuah lingkungan yang kondusif untuk orang itu berubah. Jadi ya, lo cuma bisa ngajak, lo cuma bisa ngasih linknya, lo bisa ngasih tapi keputusan berubah itu ada di dia sebenarnya. Jadi menurut gua, lo berusaha untuk terus membangun lingkungan yang kondusif buat dia untuk termotivasi dan berubah, itu sih. Wow, luar biasa sekali. Silakan teman-teman, masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi mungkin sebelum 2 pertanyaan terakhir, bro, kita kesimpulan duluan. Biasanya kesimpulan di akhir ya, tapi ini duluan, bro, karena waktu kita singkat. Boleh disimpulkan dulu, bro. Apa yang hari ini Anda sampaikan sama teman-teman semua? Oke, judulnya apa sih tadi? Memilih jalan kesuksesan gitu ya? Oke. Alhamdulillah. Nah, ya rahmatullah. Jadi, teman-teman itu harus secara sadar memilih jalan kesuksesan teman-teman. Karena kalau teman-teman tidak memilih jalan kesuksesan teman-teman, maka orang lain yang akan memilihkan buat teman-teman. Yes. Nah, jadi teman-teman harus sadar. Coba ambil waktu sejenak untuk berdiam diri, tanya kepada diri teman-teman. Itu juga waktu yang saya lakukan di akhir tahun 2007. Dik, lu mau ngapain sih? Tuhan itu ngirim lo ke bumi ini buat lo jadi apa sih? Gitu. Ya, jadi sekedar dokter kah atau apakah Nah, lu harus tanya kepada diri lu. Dan tanya sama Allah, tanya sama mentor-mentor, tetangga-tetangga, teman-teman, sahabat-sahabat lo gitu ya, apa sih yang pas buat lo. Jadi tanyakan lo ke diri lo, oke? Tanyakan sama Allah, minta bimbingan, tanyakan sama your inner circle lah, orang tua, mentor, sahabat, ya. Lo tanya, Pak, gimana menurut lo untuk gue seperti ikut punya goal seperti ini? Nah, putuskan jalan kesuksesan teman-teman dari sekarang. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Semoga ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan mohon doanya juga, bro. Besok itu saya mau bikin seminar peluang usaha, besok 31 Mei. Jadi benar banget tadi, gimana kita fokus seminar-seminar itu langsung ke ya lower pyramid itu gitu loh. Ya, dan besok kita buka peluang usaha buat teman-teman yang mau belajar dan mau jual-jualin produk-produk kita, termasuk jual tiketnya seminar Bro Andika nanti. Ya, dan kita akan juga bikin seminar internasional, insya Allah. Targetnya saya punya 1000 affiliate, bro, untuk bantu jual tiket. Ya, insya Allah, mudah-mudahan menjadi
jalan rezeki buat teman-teman semuanya, dan juga buat Bro Andika yang selalu menginspirasi saya. Terima kasih, brother. Sama-sama. Ya, saya hanya bisa mendoakan guru-guru saya, ada Kang Dewa di sini, dan guru-guru yang nggak bisa saya yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan-kebaikan mereka. Karena gini, bro, terakhir nih, tadi kesimpulan udah dari Bro Andika, terakhir dari saya, teman-teman, gini, bahkan kita pun harus mengajarkan minimal kayak Al-Fatihah aja sama anak kita, sama orang-orang di sekitar kita tuh harus kita ajarin. Kenapa? Karena sholat tanpa Al-Fatihah yang benar itu nggak bakalan diterima gitu. Bisa jadi besok lusa anak kita jadi imam besar, Al-Fatihahnya bagus, makmumnya banyak, tapi kita udah meninggal dunia, kuburan gelap gitu. Kuburan gelap, ya kan, kemudian sempit. Anak kita jadi imam nih, kenapa? Ternyata bukan kita yang mengajarkan ilmu itu pada anak kita, dan rugi, nauzubillahi min zalik. So, sekarang tantangan kita, saya dan Bro Andika, buat teman-teman semuanya, bikin karosel, bikin ilmu yang bermanfaat, share sebanyak-banyaknya, capture tayangan ini, berikan kesimpulan, dan share sebanyak-banyaknya, tag kita berdua ya, bro. Dan nanti mudah-mudahan menjadi amal jariah. Betul ya, bro? Betul banget dong. Ingat, siapa tahu besok kita nggak hidup lagi. Yes, ya. Dan teman-teman doakan Bro Andika, mudah-mudahan senantiasa berkah, berlimpah, dan bahagia, sehat selalu keluarganya ya. Dan bro, karena sepertinya waktu kita udah habis, mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang salah, semoga bermanfaat, dan sekali lagi tepuk tangan buat Bro Andika Setiawan, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua, sekali lagi. Ya, terima kasih banyak ya, bro. Oke, thank you banget ya, senang banget. Ganti ada gue undang. Sampai ketemu lagi. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini.